Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan meneruskan pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 11 SMA sederajat. Baik, kita langsung saja bahas pada soal nomor 11. Semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kalimat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal A 30 ayat 1, B Pasal 26 ayat 1, C Pasal 26 ayat 2, D Pasal 27 ayat 1, E Pasal 27 ayat 2. Ini adalah yang ditanyakan, bunyi dari pasal berapa ayat berapa. Jawaban yang paling tepat adalah pasal 27 ayat 1. Jawabannya adalah yang D. Dimana dari pasal 27 ayat 1 itu adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara di pasal 27 ayat 2 itu, kalau bunyinya di pasal 27 ayat 2 itu adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara di pasal 27 ayat 3-nya itu adalah bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 12. Setiap warga negara berperan dalam upaya penegakan hukum. Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara A. Melakukan kritik terhadap pemerintah. B. Memantau pejabat pemerintah. C. Melaporkan perbuatan korupsi pada pihak yang berwenang. D. Selalu melakukan musyawarah mufakat dalam memutuskan perkara di masyarakat. E. Bersahabat dan menghormati pada penegak hukum yang ada di lingkungan kita. Ini adalah yang ditanyakan dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah melaporkan perbuatan korupsi kepada pihak yang berwenang. Jawabannya adalah yang C. Kenapa kita harus melaporkan perbuatan korupsi kepada pihak yang berwenang? Nah, setiap warga negara itu berperan penting dalam apa? Dalam upaya penegakan hukum. Nah, dalam upaya penegakan hukum ini peran serta dari masyarakat itu seperti apa? Salah satu contohnya yaitu dengan cara melaporkan perbuatan korupsi pada pihak yang berwenang. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 13. Perhatikan informasi berikut ini. 1. Mencerminkan sikap sadar terhadap hukum. 2. Menanyakan kepada pemerintah tentang perkara hukum yang sedang terjadi. 3. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Disenangi para pejabat dan pemerintahan. 5. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum ditunjukkan oleh A 1, 3, dan 5, B 1, 2, dan 5, C 1, 2, dan 3, D 1, 2, dan 4, E 1, 3, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah di sini yang ditanyakan itu adalah ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah mencerminkan sikap sadar terhadap hukum. Yang selanjutnya yaitu tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga orang lain, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A 1, 3, dan 5. Itu adalah salah satu ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang ditunjukkan oleh poin 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 14. Saat ini sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar atau bullying. Sebagai pelajar, bentuk peran serta untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut antara lain mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan khusus yang mengatur pencegahan bullying, meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis bullying yang terjadi di berbagai kehidupan, yang C. Membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak nasional maupun lokal, yang D. Melaporkan setiap tindakan yang
terindikasi sebagai perbuatan bullying kepada aparat yang berwenang. Yang E, mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga nasional tentang bullying. Jawaban yang paling tepat adalah melaporkan setiap tindakan yang terindikasi sebagai perbuatan bullying kepada aparat yang berwenang. Soal berikutnya nomor 15. Munir Said Talib merupakan aktivis HAM hak asasi manusia. Munir lahir di Kota Malang tanggal 8 Desember 1965, meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda. Kasus ini berkaitan erat dengan bidang A, politik, B, ekonomi, C, genosida, D, kurangnya pengetahuan hukum, E, kurangnya rasa toleransi. Jawaban yang paling tepat adalah kasus Munir ini adalah berkaitan dengan kasus politik. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 16. Aktivis HAM bergelar aksi damai. Mereka menuntun penyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, melakukan aspirasi dengan cara demonstrasi secara tertib dan teratur, tidak mengganggu kepentingan umum. Informasi di atas menunjukkan arti penting kehidupan demokrasi, yaitu A, kebebasan mengemukakan pendapat, B, persamaan kedudukan di muka hukum, C, kebebasan yang bertanggung jawab, D, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, yang E, keseimbangan antara rakyat dan pejabat negara. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 17. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang kewarganegaraan Indonesia. Menurut pasal tersebut, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B, orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang ditetapkan dengan undang-undang. C, orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang D, orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan lain. E, orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang menjadi warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jawabannya adalah yang E. Berikutnya nomor 18. Kita di masyarakat tidak bisa hidup bebas karena di sekitar kita ada hak orang lain. Seseorang dikatakan melanggar HAM orang lain apabila A, tidak menyeimbangkan kebebasan, B, menuntut kebebasan yang seluas-luasnya, C, menuntut kebebasan yang sesuai dengan kita, yang D, mengharapkan penjelasan kebebasan dari pemerintah, yang E, menuntut kebebasan dan keadilan. Jawaban yang paling tepat adalah menuntut kebebasan yang seluas-luasnya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 19. Pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 cantumkan hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat. Pernyataan di atas merupakan contoh penerapan hak warga negara sesuai dengan Pancasila, sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang paling tepat adalah sesuai dengan Pancasila, sila ke-4 Jadi mengeluarkan pendapat yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sesuai dengan Pancasila sila ke-4. Soal berikutnya nomor 20. Setiap warga negara bebas untuk melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya serta tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Merupakan pengertian dari kemerdekaan beragama. B, pedoman pengungkapan. C, kemerdekaan berserikat. D, asas kewarganegaraan. E, asas persamaan derajat. Jawaban yang paling tepat adalah merupakan pengertian dari kemerdekaan beragama, bahwasanya setiap negara bebas untuk melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya serta tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Itu merupakan kemerdekaan beragama. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sampai pada soal nomor 20 terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita buatkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.